Hewan apa yang bisa bikin pintar? Ikan. Karena kalau makan ikan bisa bikin pintar. Salah. Kok iso? Kanguru. Ingat, infak subuh di teras dakwah, kamu bisa berkontribusi banyak kebaikan. Sembari tadi kita lanjut ke sesi tanya jawab, memang banyak kisah ya Ustaz ya, banyak kisah mengenai jahiliyah dan sangat-sangat tidak mungkin kita ceritakan di sini semuanya. Dan harapan kami juga teman-teman nanti bisa menimbulkan kegundahan untuk belajar. Karena tadi kata Umar radhiyallahu anhu bahwa kita nggak akan tahu hikmah atau pelajaran Islam sedangkan kita nggak tahu buruknya gimana, kita nggak tahu jahiliyahnya gimana. Nanti teman-teman tambah lagi perbendaharaan kisah-kisah di jahiliyah tentang banyak kisah-kisah tentang perempuan juga sangat-sangat banyak. Bagaimana perempuan martabatnya sangat direndahkan di jahiliyah dan kemudian syariat Islam syariat Islam hadir untuk memuliakan para perempuan. Nah itu bisa teman-teman pelajari, bisa di YouTube atau di buku, silahkan nanti dipelajari sendiri karena bulan depan kita sudah pindah fase ya. Nah mungkin kita buka 2 pertanyaan dulu dari Ikhwan 1, dari Akhwat 1 mungkin ya. Dari Akhwat ada? Ya. 1 dari Ikhwan? Belum ada, jadi belum ada? Buat Akhwat deh, 1 lagi, 2 dari Akhwat. Ada belakang? Tidak ada. 1 dulu Ustaz. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin tanya, tadi kan seperti yang Ustadz bilang ya bahwa Ka'bah itu menjadi suatu tempat yang dihormati ya oleh masyarakat di Mekah. Bahkan mereka cenderung takut kepada Allah karena takutnya kalau misalkan Ka'bah itu dirobohkan atau hal yang lain seperti kejadian banjir sebelumnya. Nah ini tapi yang mau ditanyakan, kenapa mereka mau membangun berhala-berhala yang di sekitar Ka'bah, padahal katanya mereka takut kepada Allah, tapi kok ada ada berhala di situ, dan apa yang mendorong mereka melakukan itu dan kapan itu terjadi gitu. Makasih Ustadz. Insyaallah. Ya, kisah Amr bin As perlu dihadirkan. Amr bin As apa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Amr bin As. Ya, saya sebenarnya nggak pengen bahas ini sebenarnya. Cuma dari tadi saya sembunyiin aja gitu kan. Karena bahas tadi saya bilang, saya udah pancing sebenarnya tadi. Apa yang antum pikirkan ketika kata jahiliyah itu muncul? Kalau saya itu dulu pikir pertama adalah berhala. Kalau saya. Tadi Masya Allah jawabannya macam-macam antum semua, dan itu memang ya betul bagian dari kejahilian. Hanya saja yang ada di pikiran saya, kata berhala itu mesti muncul pertama. Ada yang sama dengan saya nggak? Jangan-jangan saya sendirian di sini. Kalau dimunculkan kata jahiliyah, itu yang di pikiran saya itu berhala. Coba angkat tangan yang berpikir sama dengan saya. Ada 1, 2. Ada, di belakang ada juga. Ya. 3. Berarti memang saya nggak tahu kenapa. Di zaman kecil saya itu kalau dikisahin mesti musuh Islam ya berhala. Dan berhala itu bentuknya apa? Patung. Nah sekarang saya tanya, yang berpikir bahwa berhala adalah patung angkat tangan. Hampir semua. Oke. Nah, ini benar ini yang membuat orang kadang berpikir jahiliyah hari ini udah nggak ada, karena udah nggak ada lagi orang nyembah patung dengan dominan saat itu. Saat itu kan dominan banget. Sekarang emang masih ada ya? Orang kemana-mana harus bawa patung gitu. Batu gitu, sedikit kan? Berarti kan seolah-olah hari ini kebenaran itu mayoritas. Tapi kalau rapat, kalau yang mayoritas benar, kan tadi mayoritas yang benar ya, karena yang bawa batu dikit gitu kan, berarti yang nggak berhalaan lebih banyak, berarti lebih benar gitu kan. Tapi kalau voting kok selalu kalah ya? Aduh, gelap. Ya. Berhala ya, berhala. Gelap. Berhala tuh gini ya.
Surat Ibrahim ayat 35. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Berhala di situ asnam tadi. Antum tahu bahasa Indonesianya terjemahan asnam adalah ya berhala tadi. Tapi coba antum cek di terjemahan bahasa Inggris. Ini akan antum suka bahasa Inggrisnya. Antum tahu di situ diterjemahkannya bukan, kalau bahasa Inggrisnya berhala apa, Mi? Kalau patung tuh statue. Di situ enggak diterjemahkan statue. Antum tahu diterjemahkan apa? Idol. Idola. Oh. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rob, asnam tadi itu, berhala itu telah adzalna katsiran minan nas, menyesatkan banyak manusia. Paham sampai di sini? Oke. Kena lagi kita najis. Idola Indonesia. Kan ada di ini Indonesian asnam gitu kan. American asnam. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Kalau mereka takut kepada Allah, lalu kenapa mereka menyembah berhala? Nah, itu masalahnya. Mereka itu menganggap Allah adalah Tuhan terbesar. Maka mereka talbiyahnya kalau lagi tawaf, lagi haji, mereka jawab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, enggak ada sekutu bagimu. Iya enggak? Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami menyambut panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Sudah kan? Innal hamda wan ni'mata, sesungguhnya segala puji bagimu, kenikmatan datang darimu. Laka wal mulk, dan semua kerajaan bagimu. La syarikalak, tidak ada sekutu. Sama mereka ditambahi belakangnya, tamliku huwa malak, kecuali sekutu yang kau pilih. Siapa sekutu itu? Berhala-berhala itu, patung-patung. Kalau di sana simbolnya patung. Sudah? Pertanyaannya, apa kepentingannya dengan patung itu? Nah, di sini antum harus membagi dua tentang kejahiliahan. Yang satu jahiliyah yang megang sistem, yang satu kejahiliahan korban sistem. Sama-sama jahiliyah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah? Yang megang sistem nih Abu Jahal, Abu Lahab. Saya nggak tahu Abu Janda nggak ada di sana. Abu Lahab, Abu Jahal. Itu yang megang sistem. Oke, yang nggak megang sistem dulu sebelumnya ada tuh Bilal bin Rabah, orang yang nggak megang sistem. Oke, antum tahu kenapa berhala itu ada di sekitar Ka'bah? Ada yang tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya 360 berhala, patung. Itu yang diletakkan di situ. Antum tahu apa fungsinya 360 itu? Saya bilang tadi, komponen kejahilian itu harus memenuhi dua syarat. Apa tadi? Profit dan profil. Profit dan profil. Oke. Di mana profit dari patung itu? Hanya yang pegang sistem yang ngerti. Pertanyaan. Oh ya. Hanya yang pegang sistem yang ngerti. Kenapa? Patung-patung ini bukan cuma orang Quraisy yang punya. Bukankah antum tahu bahwa Quraisy itu punya perjalanan rehlah? Li'ila fi Quraisy ila fihim rehlah. Rehlah apa rehlah? Jalan-jalan. Ya. Orang Quraisy itu punya perjalanan sita wa saif, musim dingin dan musim panas. Kemana? Ke Syam dan Yaman. Kalau musim panas ke Syam, kalau musim dingin ke Yaman. Antum tahu? Kan tadi ada 3 bulan hurum yang nggak boleh perang. Lah di luar itu mereka ngerampok. Sementara dagangnya harus setiap tahun. Gimana cara biar dagangan saya aman? Tawarkan pada suku-suku itu untuk meletakkan berhala mereka di Ka'bah ini. Tapi syaratnya kalau kami lewat jangan rampok kami. Ada ekonomi enggak? Paham sampai sini? Jadi mereka memuliakan Allah, tapi berhala ini adalah duit kami. Paham atau enggak? Paham ya? Oke, semoga Allah pahamkan.
Jadi kenapa mereka itu masih saja tidak mau mentauhidkan Allah hanya karena urusan ini di balik berhala ini ada duit kami. Makanya ada dakwah, kalau di terjemahan kita kan dakwah sembunyi-sembunyi. 3 tahun pertama Rasul. Antum tahu nanti ada dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan. Emang Rasul pernah menyembunyikan dakwah beliau, merahasiakan materi dakwah beliau? Sebenarnya bukan disembunyikan, lebih kepada yang ditarget adalah orang-orang tertentu, terbatas orangnya. Jadi kayak Abu Bakar, Utsman, Ali. Ali saja waktu ditawari masuk Islam, Ali mengatakan, wahai Muhammad, wahai sepupuku, boleh nggak aku konsultasi dulu dengan ayahku Abu Thalib tentang tawaran masuk Islam ini? Kata Rasul apa? Jangan. Kalau kamu mau pertimbangkan sendiri, kalau enggak mau enggak apa-apa. Tapi jangan ngomong dulu sama bapakmu. Bukan karena mau dirahasiakan biar bapaknya Ali yang itu Abu Thalib biar enggak tahu dulu, bukan. Abu Thalib punya masalah pada urusan profil. Itu yang membuat dia nanti mati kafir hanya karena dia malu kalau saya masuk agamamu Muhammad, apa kata dunia tentang saya. Profil apa enggak? Profil. Oke, sudah? Jadi berhala-berhala tadi itu ada sistem duit di situ. Dan itu 360 berhala itu punya kebanggaan. Kaum-kaum yang meletakkan berhalanya di depan Ka'bah itu kebanggaan buat mereka. Kebanggaan profil. Oke. Tapi buat Quraisy itu profit. Paham? Jadi terus pertanyaannya, kapan berhala ini muncul? Berhala ini muncul di zaman orang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai adalah orang dari suku namanya Khuza'ah, yang pada saat itu Mekah itu dikuasai oleh suku namanya Jurhum. Siapa Jurhum? Jurhum adalah anak keturunan Ismail. Ismail itu dulu nikah dengan orang suku Jurhum, kemudian beranak pinak dan seterusnya, jadilah Mekah itu dikuasai orang suku Jurhum. Amr bin Luhai inilah yang dia datang membawa berhala ke situ. Singkatnya tadi ya, suku Jurhum menguasai Mekah. Khuza'ah ini wilayah antara Mekah dan Madinah. Khuza'ah itu area situ. Dia iri lihat Jurhum yang setiap tahun tadi didatangi orang datang haji dan seterusnya, maka dia memerangi Jurhum. Di saat memerangi itulah Jurhum karena tahu mau kalah, dia tutup, ditimbun tuh yang namanya sumur Zam-Zam itu. Zam-Zam yang ditemukan oleh ibunya Ismail itu pernah gak mengalir selama 300 tahun. Dan penemunya adalah Abdul Muthalib tadi yang meminta untanya dikembalikan tadi. Iya. Jadi selama 300 tahun. Nah, 300 tahun inilah proses awal munculnya berhala itu. Karena gak ada air, maka pimpinan Khuza'ah nyari air. Itu dibanding lah kalau hari ini ya. Beda Ustaz. Ya, itu dibanding ya. Nyari solusi. Nah, solusi dia main ke Syam. Sampai di Syam dia lihat ada orang nyembah berhala. Dia tanya, apa fungsi berhala? Kata dia, mendatangkan hujan. Oh, ini hujan. Nah, hujan. Air yang barokah ini telah terfitnah dulu dengan bahasa kau nyembah berhala nanti hujan turun. Padahal di Mekah nggak ada sumber air, wong ditimbun. Maka dia bilang kepada orang Syam itu, izinkan aku membawa satu berhalamu agar bisa mendatangkan air. Maka dibawalah patung pertama itu Hubal. Pertanyaannya, kok mudah sekali orang Mekah menyetujui usulnya Amr bin Luhai? Karena Amr bin Luhai adalah orang yang sangat dermawan, sama kayak Abu Jahal tadi. Berulang ya. Profil tuh. Profil gitu ya. Oke. Jadi di mana cara menghilangkan jahiliyah? Pertanyaan saya, profil penting apa enggak buat kita? Penting. Profit, duit, penting apa enggak? Penting. Banter banget lu jawab. Enggak juga gitu. Penting, cuma aturan Islam ada aturannya. Yang pertama harus dihadirkan lillah. Itu dulu. Boleh ngambil harta, boleh, tapi dengan cara yang halal. Cara halal ini dilakukan karena ketundukan kita kepada Allah. Makanya nggak boleh sembarangan ngambil harta. Kita ini punya agama yang punya fikih muamalah, sementara agama lain nggak punya. Antum kalau debat sama orang Nasrani, nggak usah debat tentang ketuhanan dan ibadah. Kenapa? Itu sampai kiamat nggak selesai.
tantang mereka untuk apa di agama antum ada syirkah, ada mudharabah, ada wakaf, ada zakat. Enggak, di tempat kalian cuma ada donasi. Habis itu kalau menebus dosa baru nyemplungi itu di kotak itu ya. Yang duitnya tergantung dosa antum berapa. Profit apa enggak? Profit. Saya itu di rumah saya zaman saya SD, saya juga SD juga dulu gitu. Itu di kampung saya di sebelah barat itu ada sekolah Kristen. Di situ ada namanya Wisma Sang Penebus. Wisma tempat, Sang Penebus buat taubat. Tapi di situ ada kotak-kotak. Jadi nanti ngobrol dulu sama romonya itu terus nyemplungin duit. Nah, tergantung salahmu apa gitu kan. Kalau dikit ya dikit nggak apa-apa lah gitu. Wah ini fatal, ini persoalanmu fatal, harus banyak gitu. Profit apa enggak? Profit. Islam tidak begitu. Islam punya aturan fikih muamalah, urusan dengan antar manusia, utang harus dibayar. Enggak dibayar Allah selesaikan di akhirat, gitu kan? Urusan harta enggak sepele. Jadi profil itu juga penting dalam Islam, tapi Islam punya bab namanya lillah. Fasolli li, kalau di surat Al-Kautsar inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Hadirkan Allah dalam salatmu. Kenapa? Karena surat Al-Kautsar adalah surat Al-Maun setelah surat Al-Maun. Surat Al-Kautsar itu surat setelah Al-Maun. Di surat Al-Maun Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Salatnya riya. Itu isi Al-Maun itu isinya Allah marah-marah tuh di situ. Allah murka. Tapi di surat Al-Kautsar Allah ridho. Salatnya karena aku ya. Kalau tadi kan salatnya riya tuh yang Al-Maun, salatnya kayak aku ya. Disitulah kemudian kita tahu bahwa di mana beda jahiliyah dengan tidak jahiliyah. Beda jahiliyah dan Islamiyah ada di bab lillahnya. Maka jangan cintai pasangan antum kalau bukan karena Allah. Maka Asik. ada ana uhibbuki fillah. Ana uhibbuki fillah. Ini sama istri tapi ya gitu ya. Harus ada fillahnya. Makanya kalau salim harus Gak ikut-ikut. afillah. Gak ikut-ikut. Gak ikut-ikut. Allah bisa. Allah menjaganya. Tat salim lihat Tat. Bukan saya Tat. Nah ini Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Dan kita berharap di majelis kali ini timbul kegundahan. Karena ini pertanyaan juga berkaitan dengan kegundahan. Ustaz izin bertanya. Ini bahas tadi nih Ustaz ya. Ini ada yang timbul kegundahan. Nah, semoga kegundahan ini menghadirkan balasan yang baik pada yang bertanya. Bagaimana menjaga niat untuk kami pengajar Quran agar kami tidak mencampurkan dunia dalam niat kami? Jazakallahu khair. Wah ya, Masya Allah, pertanyaan yang indah sekali. Nanti boleh saya kasih hadiah pertanyaan ini? Nanti hubungin Mbak Intan tadi ya. Yang tanya silakan hubungi Mbak Intan. Tapi hadiahnya saya kasih di pertemuan selanjutnya, ya. Biar datang Ustaz. Gitu ya. Silakan kontak Mbak Intan tadi untuk nanti dapat hadiah. Tapi hadiahnya pertemuan besok. Ya. Cara menghadirkan atau cara menjaga ikhlas dalam setiap amal solih kita, setiap amal kita. Ikhlas harus, karena syarat diterimanya amal itu ada dua. Satu ikhlas, dua diilmui. Ikhlas tapi nggak pakai ilmu ya nggak ikhlas. Tapi ilmu sudah, tapi kok nggak ikhlas, nah itu harus diperbaiki. Satu diilmui, dua ikhlas. Satu ikhlas, dua diilmui. Sudah? Bagaimana cara ikhlas? Pertanyaan saya. Tadi kasusnya kan pengajar Quran. Pertanyaan saya. Kita ini pernah nggak pas lagi lahir langsung minta, ya Allah saya pengen jadi Islam, jadi orang yang beriman? Pernah nggak? Pernah nggak? Ngomong gitu? Ya ngomong. Kita berdoa gitu. Pernah nggak? Enggak deh. Atau mungkin bahkan sampai sekarang kita juga belum pernah minta itu. Aduh. Aduh. Antum tahu? Gelap. Seorang Ibrahim minta kepada Allah agar ayahnya beriman, Allah enggan mengijabah. Oh iya ya. Seorang Nabi Nuh, Rasul, pengen agar anaknya masuk ke dalam kapal lalu terselamatkan, tapi Allah enggan menolongnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya paman yang sangat mencintai beliau, namanya Abu Thalib.
Di Iya, menjelang wafatnya Nabi katakan pamanku la ilaha illallah maka akan selamatkan kamu kelak di akhirat. Tapi Allah enggan memberi hidayah kepada orang itu. Sementara kita bahkan mungkin saat bayi saja kita juga nggak ingat itu. Sampai sekarang ini kita ini pernah nggak ternyata iman kita ini adalah permintaan kita. Pernah ngerasa gitu nggak? Jadi kadang kita ini udah nggak minta sama Allah dikasih tuh iman. Kurang syukur apalagi kita hari ini diberikan kenikmatan berupa iman, Islam yang Allah hadirkan kepada kita, bahkan mungkin sejak kita lahir, bahkan kita mungkin tidak minta. Sementara 3 Rasul tadi meminta kepada Allah agar 3 orang yang dicintainya diberi hidayah, tapi Allah enggan memberinya. Apa yang ingin saya sampaikan di sini? Di semua amal solih tadi, ngajar Quran. Pertanyaan saya, Quran itu baik apa enggak? Baik. Kalau ngajar Quran berarti kan udah ngerti Quran dulu. Ya. Nah, pertama ketika antum ngerti Quran tadi, siapa yang harus dipuji? Allah. Oh. Maka saat kita ngajar kok ada kebaikan, maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Maka kami selalu katakan apa yang kami sampaikan di majelis ini umpamanya, kalau ada kebaikannya itu datang dari Allah, bukan dari kami. Karena segala puji hanya bagi Allah. Tapi adapun ada kesalahan, kekurangan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, itu salah kami. Semoga Allah mengampuninya. Udah 2 rumus itu. Kalau antum punya kebaikan, puji Allah. Iya, iya, iya. Dah, jangan disimpan di sini. Wah, Ustadz makasih ya udah ngajar saya. Ustadz ngajarnya tuh enak ini dan seterusnya. Terus kita yang, wah ya memang saya tuh belajarnya dulu nganu ini. Dalam hati. Ini karena saya tuh setiap hari begini. Itu enggak. Ketika ada orang memuji, hadirkan kalimat segala puji hanya bagi Allah. Adapun antum memuji saya kembalikan itu kepada Allah. Karena bisanya kami ngajar dengan baik itu adalah kebaikannya datang dari Allah. Tapi ketika ada sesuatu yang mungkin sulit diterima, tidak paham dan seterusnya, bisa jadi itu kesalahan kami. Maka kami bertaubat kepada Allah. Nah, itu yang perlu dijaga. Maka kebaikan datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datang dari kita sendiri dan ikuti dengan bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pertanyaan akan diberikan hadiah tapi bulan depan. Bulan depan insyaallah. Kalau Tapi bulan lalu juga ada yang dapat hadiah kan? Ada tadi, Mbak. Ada yang bulan lalu dapat hadiah? Ya. Karena 1 laki-laki 1 perempuan kayaknya. yang laki-laki sudah kemarin. Hadir. Oh, udah. Enggak. Oh, enggak tahu hadir apa enggak sekarang. Yang ke bulan lalu dijanjikan oleh Ustadz dapat 1 hadiah, hadir tidak? Oh, belum hadir. Mungkin bulan Tapi depan lagi. enggak, hadiahnya udah saya kasih. Oh, udah dikasih. Hadiah Oh, ya udah. Kalau yang Ikhwan saya gercep. Ya. Kenapa nih? Ini maksudnya apa gitu? Enggak, jadi tadi kami cuma pengen sampaikan gini. Kalau antum ada kegelisahan, ini tadi gelisah. Saya tahu juga karena memang enggak gampang. Ya. Jadi pengajar itu juga harus benar-benar nih ngajar niatnya cuma nyari gaji. Alah sudahlah enggak usah ngajar. Gaji itu cuma akad saja. Akad itu lillah. Jadi kalau antum diakad, antum sudah ada akad, tagih itu akad. Tapi jangan masukkan itu dalam niat. Paham? Apalagi antum nggak diakad. Ngajar nggak diakad, nggak ada akadnya, kok mengharap-harap nanti dapat berapa ya? Nanti snacknya apa ya? Gitu. Ilangin. Ridhoi kami ya Allah. Maaf Ustaz, garingan Ustaz. Maaf. Gak ada snacknya ada. Gitu ya. Jadi boleh nggak ngajar di gaji? Boleh. Apalagi ada akad. Justru antum nagih dia itu adalah keikhlasan. Nah sama nih utang-utang, kalau antum nagih itu berarti antum ikhlas. Kok bisa? Karena definisi ikhlas kita hari ini tuh diabaikan. Ikhlasin sudahlah mantanmu itu. Hutang dia saya ikhlasin lah, betul? Padahal kita cuma mau bilang dilunaske kan. Tapi kalimat yang keluar di sini apa? Ikhlas. Aku ikhlasin. Ikhlas bukan itu definisinya. Oh. Itu direlakan aja kan. Sejatinya antum sedang mengganti akad hutang yang tadinya qard menjadi hibah. Iya kan? Iya. Nih akad utang nih, kamu utang sama saya, tak tagih kamu lebih galak daripada saya, maka saya ikhlaskan gitu kan. Sering ditemui. Nah,
ketika diikhlaskan itu bukan sesuatu yang bodoh amat lah. Ikhlas bukan tentang bodoh amat. Gimana ibadahmu ikhlas karena Allah? Iya, bodoh amat sama Allah. Enggak gitu. Paham maksud saya? Definisi ulang tentang ikhlas. Ikhlas bukan, mohon maaf, bukan seperti kita ke kamar mandi, buang air terus kita abaikan. Saya ikhlas kok. Ya iyalah. Ya kan? Bukan itu ikhlas. Ikhlas itu kholis itu murni, nggak dicampur apapun. Justru saya nakih antum itu supaya kelak di akhirat saya nggak perlu nakih antum. Karena besok di akhirat itu kita nafsi masing-masing. Karena masing-masing penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Saya akan gresek, tahu gresek. Saya akan nyari mana yang kira-kira menguntungkan buat saya. Orang ini pernah utang sama saya ya Allah. Diadukan sama Allah. Diadukan ke Allah. Daripada itu besok kejadian sekarang bayar aja gitu. Justru saya lakukan ini karena saya ikhlas. Paham? Kalau saya mau melunaskan, boleh nggak ada masalah. Antum hanya tinggal mengganti akotnya. Tadinya akotnya hutang ini namanya qard. Akot namanya hutang. Sudah? Sekarang saya ganti dengan hibah. Kau tak perlu melunasi. Sudah aku hibahkan padamu. Dengan begitu sudah. Lakukan hibah itu dengan ikhlas. Kenapa kau hibahkan? Aku cuma mau nyari ridhonya Allah karena Allah perintahkan mudahkan saudaramu dengan melunaskan hutangnya. Daripada saya galak-galakan terus sama antum gitu kan. Sudah saya ikhlaskan aja. Ikhlaskan itu apa? Bukan diabaikan. Ikhlaskan itu saya ikhlaskan karena saya mau terhubung dengan Allah. Ini kalau HP ini nggak ada kuotanya, terhubung, connected dengan Allah kan ada wifi, passwordnya masuk tuh di situ. Apa passwordnya? Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab gitu. Password wifi TD ikhlas. Coba aja. Gak nyambung. Memang bukan ikhlas. Ya. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz telah membersamai kita untuk menggali nilai dari jahiliyah, bukan nilai ya. Nih saya pesan ya, mohon maaf sekali ya, nih saya juga harus minta maaf ya. Nanti kalau tadi di bab materi jahiliyah tadi saya sudah muqaddimah ya. Ada yang kesenggol-senggol dikit itu enggak banyak, enggak senggol dikit ini banyak gitu. Itu Allah cinta banget sama antum. Masya Allah. Karena kajian berikutnya pembahasannya adalah hadirkan kegundahan karena Rasul gundah selama 40 tahun. Itu yang akan kita bahas. Karena Sirah Nabawiyah mulainya gitu. Gundah dulu, ada masalah nih, saya jahiliyah nih berarti umpamanya, maka gundah nih, gundah. Gundah itu menghapuskan dosa. Insyaallah. Gitu ya. Jadi mohon maaf, saya minta maaf ya. Kalau ada benarnya itu semua dari Allah. Jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedhaifan ilmu kami, semoga Allah mengampuninya. Silakan ditutup. Syukran. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Maturun Ustaz, berarti ini fasenya cocok sama teman-teman. Malam ini semoga timbul kegundahan karena insya Allah bulan depan kita akan membahas mengenai persiapan. Di sini ada yang mau usia 40, ya mau lah ya. Masa nggak mau usia 40? Di sini ada yang di bawah 40 ya. Di bawah 40 tahun. Semuanya ya, hampir semua di bawah 40 tahun ya. Karena bulan depan kita akan membahas mengenai persiapan teman-teman ya. Persiapan dari Rasulullah SAW lahir sampai menerima tugas besar menjadi nabi. Nah, maka ketika kita mau menjadi posisi penting di masyarakat, entah di pekerjaan atau di lembaga manapun atau di kampus, maka butuh persiapan-persiapan yang perlu kita teladani, persiapan-persiapan yang perlu kita hikmahi. Nah, bagaimana persiapan-persiapan itu dan persiapan apa saja yang bisa kita tiru di berbagai fase kehidupan kita. Ada yang orang tua, ada yang mahasiswa, ada yang pemimpin, ada yang ketua RT mungkin di sini ya. Ada ketua RT di sini. Ada. Pak Lurah di sini ada. Pak Lurah ada, naik itu tadi. Nah, kita akan bahas di pertemuan bulan depan insya Allah di masa fase kelahiran Nabi sampai wahyu turun. Insya Allah dibersamai oleh guru kita Ustadz Ali Abu Haidar. Jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah hadir, dapat ilmu dari Ustadz bahwa semua kebaikan yang teman-teman terima dari Teras Dakwah, pelayanannya, sekomajanya itu adalah kebaikan yang Allah hadirkan di majelis ini. Dan apabila teman-teman menjumpai kekurangan, maka itulah kekurangan yang hadir dari kami panitia dari Teras Dakwah, dan kami mohon diikhlaskan. Mohon diikhlaskan. Sampai jumpa di kajian berikutnya di hari Jumat yang khusus Amidah, Ahwat, dan hari Rabu
kita akan ngaji asyik di Trans Dakwah. Saya cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.